Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Amelia dengan NIM 1060223048 dari program studi desain produk. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Ergonomic Minimalist Bracelet for Early Career Women untuk mata kuliah studio desain produk studi pasar. Pada proyek kali ini saya mengembangkan sebuah desain bracelet yang tidak hanya berfokus pada tampilan visual, tetapi juga pada kenyamanan penggunaan sehari-hari. Slide pertama ini ada market reading, yaitu di sini ada produk existing, yang dimana ada contoh produk dari Bulgari, Pandora, Tiffany & Co, Ugly Bee Jokes, dan Tolulola. Nah, target user saya sendiri itu segmentasinya early career starter, usia 22 sampai 26 tahun, gaya hidupnya aktif bekerja, mobilitas tinggi, menyukai gaya minimalis dan elegan. Kebutuhan utamanya bracelet ringan, nyaman, praktis, dan stylish untuk daily use seperti itu. Nah, konteks penggunaannya itu di aktivitas kerja di meja kantor, meeting, terus juga kegiatan casual sehari-harinya. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Ide proyek ini itu berangkat dari kebiasaan perempuan muda yang baru memasuki dunia kerja atau early career starter yang sehari-harinya itu mereka aktif bekerja di meja kantor seperti mengetik laptop, menulis, terus juga menggunakan mouse seperti itu. Nah, di sisi lain, bracelet ini tuh sering digunain gitu sebagai aksesoris untuk menunjang mereka supaya berpenampilan rapih dan terlihat lebih profesional gitu dan lebih percaya diri. Namun dari pengamatan saya banyak sekali bracelet yang masih mementingkan atau hanya fokus pada estetika gitu dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kenyamanan penggunaan dalam aktivitas sehari-hari maupun aktivitas di uh, uh, kerja gitu. Nah, di slide kedua ini ada tren dan lifestyle yang dimana tren yang relevannya itu minimalis jewelry itu tuh kayak desain clean atau ringan yang sekarang tuh banyak banget disukain sama perempuan muda, terutama early career starter ini gitu. Karena uh, jewelry ini tuh gampang gitu untuk mix and match outfitnya gitu. Terus juga di sini ada daily wear accessories, jewelry yang digunakan sepanjang hari tanpa dilepas itu tuh kayak mencari produk yang versatile gitu. Terus yang terakhir tuh ada functional lifestyle. Nah, produk lifestyle tuh sekarang tuh dituntut kayak ergonomis gitu, nggak cuman estetika aja yang estetika tuh nggak cukup gitu. Karena kenyamanan tuh sebenarnya sebuah kenyataan, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada mood board. Selanjutnya ada fault findings yang dimana di sini saya mengunjungi ST. Oh ya, di sini teman-teman bisa lihat ada dokumentasi lapangan. Di sini ada saya yang sedang di ST PVJ Mall dan di Moseka PVJ Mall. Nah, dari observasi lapangan saya itu menemukan temuan utama. Itu pertama tuh ada produk dengan warna silver tuh sering diminati gitu oleh orang-orang, oleh user konsumen. Terus juga konsumen tuh cenderung memilih bracelet tuh yang lebih tipis, minimalis, simple karena ringan pas dipakai kan. Terus juga sistem pengaitnya tuh masih menyulitkan konsumen gitu. Terus sedikit produk mempertimbangkan kenyamanan aktivitas kerja. Nah, ringkasan lainnya juga tuh ada kayak dari staffnya itu mereka bilang katanya kalau produk yang paling laris tuh warna silver, produk-produk bracelet yang warna silver. Terus juga warna silver tuh sering dipilih sama konsumen kayak gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan market reading, observasi lapangan, serta interview dengan pengguna maupun staff jewelry store lainnya, itu tuh saya menemukan beberapa permasalahan utama itu yang tadi ya, teman-teman. Tapi di sini yang benar-benar kelihatan itu tuh karena berasa tuh masih sering banyak orang yang
kurang nyaman gitu ketika mereka pakai di meja kerja gitu karena sering berbenturan dengan laptop, meja atau ketika mereka menggunakan mouse saat bekerja. Slide selanjutnya itu ada insight. Insight awalnya itu ada berdasarkan hasil riset tersebut, saya tuh menemukan gitu insight bahwa pengguna tuh membutuhkan bracelet yang bukan hanya terlihat elegan tetapi juga bisa mengikuti aktivitas sehari-hari contohnya ketika mereka bekerja. Nah, insight awalnya ini bisa teman-teman lihat sendiri di PPT di slide. Problem yang pertama tuh bracelet sering berbenturan dengan laptop, komputer, atau mouse saat bekerja di meja. Insight pertamanya itu user membutuhkan bracelet yang ringan dan stabil saat digunakan bekerja. Kemudian yang kedua itu ada problem pengait bracelet sulit dipasang sendiri. Insight-nya itu user membutuhkan sistem pengait yang praktis dan mudah digunakan. Nah, dari sini muncullah desain opportunity, yaitu bisa dilihat di slide selanjutnya. Jadi bagaimana sih menghadirkan bracelet yang minimalis, nyaman, stylish, dan praktis gitu digunakan secara mandiri tanpa mengurangi keamanan maupun nilai estetikanya. Nah, di sini juga ada bisa teman-teman lihat di PPT ada batasan. Batasan project saya itu yang pertama itu mudah digunakan tanpa bantuan orang lain, kemudian tetap mempertahankan tampilan minimalis dan elegan, terus juga tetap nyaman digunakan dalam aktivitas kerja dan desain tidak terlalu tebal atau berat, seperti itu. Selanjutnya, konsep dan solusi desain. Nah, di sini bisa teman-teman lihat konsep alternatif 1. Jadi ide utamanya itu berasal tuh dengan garis sederhana, proporsi detail batu yang seimbang dan struktur minimalis untuk menciptakan tampilan modern serta relevan dengan gaya hidup profesional yang dimana konsep ini tuh mempunyai kelebihan teman-teman itu tuh clean, timeless, juga nyaman untuk aktivitas kerja dan mudah dipadu-padankan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada konsep alternatif 2 yang dimana ini tuh bracelet dengan struktur organik bergelombang sangat jauh berbeda dengan konsep yang pertama gitu ya. Ini tuh mengikuti kontur pergelangan tangan, menghadirkan karakter feminin, dinamis dan ekspresif. Kelebihannya itu mengikuti bentuk tangan, tampilan lebih unik dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Nah, hasil akhir desain konsep yang terpilih itu ada di konsep pertama, yang dimana konsep terpilih ini saya beri nama linear grace bracelet. Bracelet ini tuh ngegunain yang tadi saya udah jelaskan sebelumnya, itu tuh garis sederhana dengan detail batu yang profesional, proporsional. Nah, selain itu, bracelet ini juga menggunakan sistem magnetic clasp sehingga pengguna tuh bisa memasang melepas bracelet tuh dengan lebih mudah secara mandiri, yang dimana magnet ini tuh berbeda dari magnet-magnet yang lainnya. Jadi magnet di produk saya kali ini tuh ketika kalian nyambungin magnet kanan dan kiri itu kan langsung menutup, dan itu ada lebih aman lagi karena nantinya kalau teman-teman tinggal putar sedikit itu menambah keamanan si bracelet tersebut, seperti itu. Nah, hasil akhir dari desainnya ini, konsep terpilihnya, desain yang saya kembangkan gitu ya teman-teman. Di sini tuh ada bracelet ini memiliki panjangnya itu sekitar 18 cm, terus juga menggunakan material stainless steel dengan finishing high polish silver. Material ini dipilih kenapa? Karena ringan, tahan lama, mudah dirawat, dan sesuai dengan karakter target user, yang dimana target user saya ini kan aktif dan profesional ya. Nah, sementara itu, detail batu juga digunakan sebagai aksen untuk memberikan kesan feminin dan elegan tanpa terlihat berlebihan. Dan ada untuk ukuran diamond clusternya itu ada di 6 mm, dan di shape yang di samping diamondnya itu teman-teman bisa lihat sendiri itu ada di 4 mm kayak gitu. Dan di sini linknya itu menggunakan batang, dan yang clasp-nya juga yang tadi saya bilang itu menggunakan magnetik seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada user skenario. Pada slide ini tuh ditampilkan bagaimana sih bracelet ini tuh digunakan gitu dalam keseharian user. Nah,
Selanjutnya di sini ada slide arah lanjutan atau penutup. Arah pengembangan, sorry. Di sini ada rencana pengembangan yang dimana pembuatan prototipe pertama, terus yang kedua juga ada uji ukuran bracelet, yang ketiga ada uji kenyamanan saat aktivitas di meja, yaitu mengetik, menulis menggunakan mouse, eksplorasi variasi finishing, kemudian rencana pengembangannya itu penyempurnaan sistem magnetic clamps agar dia tuh lebih aman dan lebih mudah gitu digunakan. Terus juga optimasi ketebalan ketebalan batal link dan sambungan itu supaya lebih ringan tapi tetap kuat gitu. Terus yang terakhir tuh ada penyesuaian ukuran batu proporsi detail agar sparkle-nya tuh lebih seimbang seperti itu teman-teman. Sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.